Apa kegiatan sehari-hari Anda? Yang utamanya adalah ibu rumah tangga, kegiatan sampingannya adalah mengajar dan kegiatan organisasi yang ada di desa, misalnya PKK, UB2K, dan Dasawisma dan lain-lain. Apakah kelompok perempuan terlibat dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah desa? Ya, terlibat kelompok perempuan macam-macam, ada UB2K, Dasawisma, ada simpan pinjam perempuan. Menurut pengalaman dan pengamatan Anda, apakah pelayanan di Desa Sabuai sudah berjalan dengan jujur, adil, dan transparan kah? Kalau selama ini sudah jujur, adil, transparan sudah. Apa langkah nyata yang sudah atau akan Anda ambil sebagai tokoh perempuan untuk memastikan pelayanan dan pembangunan desa bebas dari penyimpangan dan korupsi? Langkah yang kami ambil sebagai perempuan yaitu jelas di dalam rumah tangga sendiri dulu. Yang pertama itu mendidik anak supaya selalu jujur. Dan itu menerapkan gaya hidup sederhana dan menolak praktek suap dari berbagai kalangan. Dari perspektif kelompok perempuan, apakah Anda merasa alokasi dana desa misalnya untuk kesehatan, pendidikan, atau pemberdayaan sudah dilakukan secara adil dan merata? Ya, sudah. Dari kesehatan yaitu diberi obat-obatan, susu, dan PMT bayi yang kurang gizi, dan pendidikan itu diberi makan tambahan. Langkah apa yang Anda ambil untuk memastikan suara perempuan didengar dalam perencanaan desa? Yang pertama itu mengajukan rekomendasi. Langkah yang kedua itu menyuarakannya kepada pemerintahan desa untuk selalu mendengarkan suara masyarakat. Itu aja. Apa kegiatan sehari-hari Ibu? Kegiatan sehari-hari saya, karena di sini di Desa Sabuai saya sebagai petugas kesehatan, kegiatan saya melayani pasien di fasilitas kesehatan yaitu di Pustu. Selebihnya kegiatan sosial yang lain. Apakah Ibu sebagai kelompok perempuan terlibat dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa Sabuai? Kalau dalam bidang kesehatan, karena kita ada namanya UKBM, jadi paling di bidang posyandu, nah itu kan termasuk kegiatan dalam desa juga, pembangunan desa. Selebihnya mungkin dalam PKK atau kegiatan umum lainnya. Menurut pengalaman dan pengamatan Ibu, apakah pelayanan di Desa Sabuai sudah berjalan dengan jujur, adil, dan transparan? Untuk yang detailnya saya kurang tahu ya, tapi kalau untuk yang beberapa sekiranya sudah sesuai dengan tatanannya, sudah sesuai dengan aturannya. Apa langkah nyata yang sudah atau akan Ibu ambil sebagai tokoh perempuan untuk memastikan pelayanan dan pembangunan desa bebas dari penyimpangan dan korupsi? Paling enggak kita sebagai masyarakat pada umumnya, atau kita memberi pelayanan atau edukasi kepada masyarakat yang pastinya. Untuk hal ini paling dalam hal pemantauan ya, karena di bidang kesehatan ini paling kita memantau kegiatan-kegiatan UKBM yang sekiranya anggaran-anggaran itu yang diperlukan untuk bidang kesehatan, semisal itu dalam posyandu atau pemberian makanan tambahan atau penanganan stunting. Nah, itu paling yang harus kita kawal, kita selalu koordinasikan dengan pihak Pemdes itu.
Dari perspektif kelompok perempuan, apakah Ibu merasa alokasi dana desa, misalnya untuk kesehatan, pendidikan, atau pemberdayaan, sudah dilakukan secara adil dan merata? Kalau dalam bidang kesehatan, mungkin dari untuk PKK juga selama ini sudah sesuai porsinya. Sudah sesuai porsinya dalam artian ketika dalam bidang kesehatan harus ada misalnya satu bencana seperti penyakit menular atau misalnya penanganan untuk stunting. Nah, itu sudah sesuai dengan dengan koridornya, sudah sesuai dengan aturannya. Terus untuk PKK saya lihat juga sudah sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang berada dalam PKK tersebut. Itu saja. Langkah apa yang Ibu ambil untuk memastikan suara perempuan didengar dalam perencanaan desa? Dalam kegiatan seperti Musdes, Musrembang, pasti kita ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, itu yang momen yang bisa menjadikan kita untuk menyuarakan seharusnya atau apa yang kita harapkan untuk sebagai tokoh perempuan untuk dalam bidang ini, bagaimana dalam memajukan sebuah desa, karena kan kita juga tidak menutup kemungkinan seorang perempuan ini juga sangat berperan penting, sisi kecilnya dalam rumah tangga, sisi besarnya mungkin di lingkungan desa. Nah, itu aja. Apa kegiatan sehari-hari Ibu? Saya bekerja di Pustu Sebuai. Apakah Ibu sebagai kelompok perempuan terlibat dalam kegiatan yang dilakukan pemerintah desa Sebuai? Iya, kami selalu dilibatkan, contohnya seperti pertemuan atau rapat Musdes dan Musrembang dan lain-lain. Menurut pengalaman dan pengamatan Ibu, apakah pelayanan di desa Sebuai sudah berjalan dengan jujur, adil, dan transparan? Insya Allah sudah jujur nggih Mbak. Contohnya dulu saya pernah datang ke kantor desa Sebuai untuk mengurus berkas-berkas, dan dari pemerintah desa Sebuai tidak memungut biaya atau gratis. Apa langkah nyata yang sudah atau akan Ibu ambil sebagai tokoh perempuan untuk memastikan pelayanan dan pembangunan desa bebas dari penyimpangan dan korupsi? Kalau kami dari bidang kesehatan, insya Allah Pemdes Desa Sebuai sudah jujur nggih Bu. Contohnya kami di kesehatan, pada saat Musdes atau Musrembang dijelaskan dana untuk kesehatan berapa, maka di lapangan pun sudah sesuai. Contohnya mendapatkan makanan tambahan untuk terus kemudian untuk biaya obat-obatan, itu insya Allah sudah sesuai. Dari perspektif kelompok perempuan, apakah Ibu merasa alokasi dana desa, misalnya untuk kesehatan, pendidikan, atau pemberdayaan, sudah dilakukan secara adil dan merata? Insya Allah sudah nggih Mbak, karena sebelum dana itu diberikan oleh Pemdes Desa Sebuai untuk semua bagian-bagian, pastikan sudah didiskusikan terlebih dahulu. Langkah apa yang Ibu ambil untuk memastikan suara perempuan didengar dalam perencanaan desa? Mungkin ketika ada pertemuan Musdes, Musrembang dan lain-lain, kita bisa berpendapat, mengajukan pendapat, saran, agar bisa didengar semua orang, dan Desa Sebuai bisa lebih baik lagi.